Halo, halo. Oke, sebelumnya mungkin langsung dimulai aja sambil berjalan kali ya. Atau mungkin misal dari pihak tim AFP-nya boleh mau ada yang ingin perkenalan terlebih dahulu, boleh sih. Karena kebetulan ada Mas Ahwi juga dari AFP. Atau langsung di gimana ini Mas Ahwi? Kira-kira nih. Dan by the way, sorry ya lagi gak bisa on cam karena kurang apa namanya bersahabat mukaku karena lumayan lagi kurang enak badan. Oke, berarti kalau misalnya dari tim AFP-nya belum ada sambutan, mungkin bisa langsung aku mulai aja kali ya. Bentar, aku coba bantu buat share screen ya. Udah. Oh, suaranya kecil ya? Aman gak ini? Atau terlalu kecil? Oke, oke, bentar, bentar, bentar. Bentar. Ini suara aku ada gak ya? Halo, halo, halo. Udah lumayan jelas gak? Karena ini aku coba nyari TWS lumayan. Ini sih, oh udah jelas ya. Kayak sebelumnya dari AFP kira-kira apakah mau ada sambutan dulu, misal dari Mas Ahwi atau dari yang lain, misal dari Mas Hanif mungkin, gimana? Atau langsung aja diserahin kepada aku. Ya karena biar apa nggak wasting time banget. Jadi aku sekalian langsung mulai aja kali ya, karena ini udah di record juga. Jadi buat teman-teman semua, halo semuanya. Sebelumnya kenalin aku Abdul dan di sini aku bekerja sama dengan AI for Productivity-nya Mas Hanif untuk memberikan materi tentang AI for Social Media, yaitu berfokus pada N8N, rahasia posting di Instagram dan Threads tanpa buka app. Nah, sebelum ke sana, aku izin memperkenalkan diri dulu. Aku Abdul dan saat ini aku sebagai software engineer di dua perusahaan, yaitu dari lintasora.com dan juga dari artificial.com. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih Lintasora dan artificial dan juga AFP, jadi dimulai dari AFP dulu. AFP adalah sebuah komunitas yang dimana AFP ini berperan untuk menampung masyarakat Indonesia dalam berupaya untuk
menaikkan awareness masyarakat Indonesia dalam AI. Begitu juga dengan artificial.com yang memiliki tujuan yang sama. Dan selain itu, aku juga di lintasora.com ini adalah sebagai software engineer yang dimana produk kita itu adalah sebuah platform logistik yang dimana nanti akan memiliki beberapa integrasi dengan beberapa agregator logistik seperti JNE, JNT, dan yang lainnya. Nah, tanpa berlama, jangan terlalu lama-lama lah. Kita langsung masuk ke materi utama kita yaitu kenapa sih aku di sini tuh benar-benar pengen ngutamain ke arah sosial media, baik itu Instagram ataupun Threads. Karena aku mikirnya itu kalau misalnya kita bahas sosial media, terutama Instagram dan Threads, aku paham bahwa teman-teman tuh masih banyak yang copy paste buat Udah ini kena mau dari, jago. dari ChatGPT-nya ke Threads. Bener gak? Bener gak? Sebelum aku lanjut, coba aku tanya dulu deh. Ini pasti beberapa dari kalian masih gitu kan, copy paste bolak-balik dari tweets, ChatGPT gitu lagi. I mean kayak bukan berarti kita ya repetitif gitu, karena emang belum dapet titik terangnya aja gimana cara biar deliver kita ini bisa lebih cepat kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai N8N, itu tuh kita bakal lebih cepat lagi buat publishnya, terutama dengan adanya Replis, terus juga ada Buffer dan beberapa tools lainnya, yang dimana tools-tools tersebut bisa kita integrasikan juga dengan N8N ya terutama. Oke, kita lanjut aja. Sorry. Nah, ini kan, jadi salah satu buat kalian itu pasti ada yang mikir kayak gini juga. Di mana ya teman-teman juga lebih kemikirin aja captionnya apa, terus juga schedulingnya gimana gitu kan. Nah, aku harap setelah setelah apa namanya, setelah pembelajaran ini teman-teman bisa lebih dapat memahami mengenai N8N, terus juga bagaimana cara auto post ke Threads ataupun Instagram seperti itu. Nah, secret sauce-nya atau bisa dibilang sebagai resep rahasianya adalah workflow automation, yang dimana workflow ini emang memiliki salah satu fungsi yang sangat utama di materi kita hari ini, yaitu adalah N8N. Nah, sebelum aku lebih jauh, aku mau nanya deh kepada teman-teman. Di sini apakah ada yang udah pernah belajar N8N atau benar-benar kosong gitu? Belum pernah belajar sama sekali. Coba boleh dijawab Belum. aja baca. Oke, baru ya. Ada yang baru, ada yang belum. Oke. I see, I see, I see. Nah, salah sih aku salah-salah nanya, bukan kosong ya. Lebih ke belum sebenarnya. Agak kasar juga kalau misalnya kosong ya. Lebih ke belum aja sih. Oke, oke, oke. Sama sih aku kebetulan aku juga buat N8N ini belum terlalu lama. Masih dibilang baru lah. Belum setahun, belum belum yang pure setahun belum belajar, belum nyampe 1 tahun kayak gitu. Tapi aku ngerasa bahwa N8N ini emang mudah untuk dipahami, baik itu yang kalangan developer terutama, kalangan IT ataupun kalangan non IT. Ketika emang teman-teman yang dari kalangan non IT dan ingin belajar N8N terus merasa kayak N8N ini sangat sulit, itu menurut aku kurang tepat sih, karena logik utamanya itu sangatlah sederhana, yaitu teman-teman harus memahami bagaimana logik dari sebuah logika pemrograman itu berjalan seperti itu. N8N sama seperti Node-RED bukan, mirip-mirip sih kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nih, wait. Nah, ini kan tadi udah kita sebutin tadi ada engine N8N kayak gitu. Konduktor yang mengatur semua aplikasi seperti manajemen kantor yang tidak pernah tidur. Nah, dari sini kita bakal belajar juga bagaimana cara membuat si workflow N8N ini untuk auto posting ke Threads. Ini kan sebenarnya ada beberapa ya tahapnya. Di sini aku bisa lihat. Nah, sambil kita sebelum masuk ke implementasi, aku juga ingin sedikit membahas mengenai ini, yaitu tahap satu, input, menyimpan ide gitu kan.
itu bisa melalui rekam suara, Google Sheet, Notion, ataupun teks ya. Sebenarnya balik lagi ke ini sih, konsep kita itu maunya seperti apa? Apakah benar-benar cuma input teks aja, rekam suara, Google Sheet, atau Notion, ya itu kembali lagi ke preferensi masing-masing. Namun di sini kita bakal mulai dari bagaimana cara untuk auto post, schedule post itu menggunakan replis dan juga kita cukup menggunakan ya mungkin bisa dibilang memberikan idenya aja seperti itu. Nah, nanti bagaimana cara setup dan yang lainnya juga bakal kita perjelas juga di sini seperti itu. Nah, tahap kedua, nah di sini mungkin kalau misalnya ini terlihat terlalu kompleks ya, gitu kan. Tapi sebenarnya secara simpelnya kita bakal menggunakan AI, baik itu yang gratis seperti yang dari Open Router ataupun yang berbayar seperti yang dari Gemini. Namun itu saya ulangi, saya akan kembalikan ke preferensi masing-masing teman-teman seperti itu. Terus yang tahap tiga ini yang sebelumnya kita bakal pakai buffer, tapi setelah ini kita bakal fokus untuk menggunakan replis saja dibanding pakai buffer kayak gitu. Karena replis ini asli buatan dari orang Indonesia juga. Nanti aku bakal share juga link untuk daftar replisnya. Cuma di sini aku bakal lebih ke cara gimana cara kita untuk membuat sebuah workflow terutama di bidang content automation sosial media kayak gitu kan. Nah, dan ini the magic bit-nya yang dimana itu tuh tidak akan terpakai buat sekarang karena kita nggak bakal melewati tahap yang terlalu kompleks seperti ini kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat sebelum kita masuk ke materi, di sini tuh ada visual workflow-nya, bagaimana magicnya terjadi, yaitu ada Itu empat, masuk. yaitu yang pertama ide masuk, terus AI memproses, yang dimana sebelumnya kita bakal antrean di buffer tapi ya udah schedulingnya itu benar-benar menggunakan replis kayak gitu. Nah, daripada kita terlalu lama buat membahas secara teoretikalnya, mending aku sekalian aja deh buat nyontohin bagaimana cara membuat N8N workflow ini dengan mungkin lebih dibilang kayak kita bakal ngedemoin juga gimana cara membuatnya. Sekaligus juga aku bakal ada sedikit memberikan penjelasan ke sana kayak gitu. Nah, mungkin aku di sini menggunakan N8N yang udah ada. Enggak, Nanti enggak. juga setelah webinar ini aku akan memberikan beberapa video untuk teman-teman itu buat belajar mengenai bagaimana cara menginstal N8N, cara menggunakan N8N, sampai ke mengkoneksikannya juga ke WhatsApp itu bagaimana. Nah, itu nanti bakal kita pelajari juga setelah webinar ini selesai. Jadi teman-teman aku harap nggak keluar dari grup karena di sana itu aku akan sempat juga meng-share workflow, beberapa workflow, terus juga gimana cara setup Waha, N8N, terus juga yang lainnya kalau misalnya dibutuhkan itu lewat Sumo Pod seperti itu. Jadi buat setelah ini teman-teman aku harap sih nggak langsung keluar dari grup. Mungkin 1 sampai 2 hari ke 1, 2, 3 hari ke depan itu bakal aku share juga bagaimana cara untuk menginstal N8N-nya. Nah, wait, aku share screen lagi. Nah, ini Udah udah ada ada ya. ya buat yang workflow automation-nya. Udah ada belum ya? Halo, halo. Ini ada gak ya? Sudah ya, sudah ya. Oke. Oke, sebenarnya sebelumnya aku juga ingin meminta maaf kalau misalnya nanti terkesan tidak terlalu proper karena aku kira itu bakal dilakukan di jam 7 tadi, tapi ternyata setelah aku lihat lagi itu ternyata di jam 19.30, so ya aku berusaha untuk memberikan preparation yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke bagaimana cara membuat si konten automation sosial media ini dengan dimulai dari situ dan juga setup akun Replisnya. Teman-teman kalau misalnya emang belum punya akun Replis bisa register dulu.
Dan itu juga bisa pakai email dari Gmail ya. Tinggal login ke akun Google. Seperti itu. Oke. Nah, kebetulan di sini teman-teman ya, kalau aku itu masih menggunakan yang free dan kita bisa dapat akses ke premiumnya cukup dengan verify nomor telepon. Tapi di sini untuk mempersingkat waktu, kita bakal menggunakan yang free aja kayak gitu. Nah, buat di Replis ini, kita itu harus pergi ke bagian setting dan juga public API di sini. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ada beberapa controller di sini, yaitu ada schedule dan juga account. Dan kita itu bakal pakai keduanya ini kayak gitu. Nah, selanjutnya dari akses replis ini nanti bakal kita gunakan untuk DN8N. Nah, aku di sini bakal ngasih ya sekitar teman-teman boleh mulai ngitung mungkin sekitar 5 sampai 10 menit, maksimal mungkin 10 menit ya buat aku benar-benar langsung ngasih demo secepat mungkin dan seefektif mungkin terkait dengan scheduling dari si replis ini kayak gitu. Nah, kita langsung mulai aja. Teman-teman juga boleh sih kalau misalnya teman-teman tidak keberatan gitu ya buat mulai timernya itu gak apa-apa banget karena kenapa aku pengen kayak gitu karena nanti ketika memang teman-teman udah terbiasa dengan N8N, aku yakin sih teman-teman bakal lebih cepat untuk setup kayak workflow yang kompleks pun aku yakin bisa selesai dalam sehari kayak gitu. Nah, ini kita langsung mulai aja di mana kita menggunakan chat receipt biar kita langsung menggunakan dari internalnya N8N ini juga. Tapi jangan risau teman-teman karena nanti workflow yang udah aku sempurnakan juga bakal aku share termasuk workflow yang dapat terintegrasi dengan Telegram ataupun WhatsApp seperti itu. Nah, jadi kita langsung mulai aja. Sebelumnya aku mau ganti namanya dulu jadi demo sosial media ini ya. Nah, oke langsung kita mulai aja dengan nambahin yang itu notesnya namanya AI Agent. Di mana AI Agent ini nanti bakal punya peran dalam konten penulisan tweets ataupun Instagram kita kayak gitu. Nah, karena tweets itu dia punya role-nya sendiri, kita nggak perlu ribet sih, menurut aku ya. Menurut aku nggak perlu terlalu ribet untuk mikirin yang namanya kayak sistem RAM-nya mau kayak gimana, terus juga si role-nya kayak gimana. Itu kita nggak perlu pusing karena kita bisa langsung menggunakan dari Gemini aja untuk ke arah sananya seperti itu. Aku di sini mau langsung ngasih contoh aja. Contoh yang bisa kalian gunakan juga untuk kita ini kayak gitu. That's between me and God. Oke. Jadi sebenarnya ya teman-teman, untuk si sosial media ini kita bisa langsung minta ke Instagramnya contoh ke Gemininya sorry. Contoh untuk tweets dulu deh. Karena tweets kan salah satunya itu dia punya limitasi per tweetnya itu ada 500 kata kan. 500 karakter sorry. 500 karakter itu maksimalnya. Nah, kita mau contohnya bikin sebuah AI agent yang dimana dia itu bakal berperan sebagai salah satu copywriter dari sebuah brand. Kita kasih nama aja brandnya apa ya brand kecantikan deh biar mungkin teman-teman udah pada tahu semua ya Scarlett gitu kan. Nah kita bakal pakai itu sebagai salah satu brand directionnya yang dimana yang aku harapkan ini si AI agent kita bakal menyesuaikan dengan brand guideline-nya dari Scarlett ini. Nah, aku biasanya buat prompt dari Gemini ini yang mau aku berikan ke AI agent itu biasanya seperti ini. Aku contohnya buatkan sebuah prompt untuk
Contohnya kayak gini teman-teman. Dan ini sebenarnya emang kita bakal memiliki beberapa improvement ke depannya. Kayak kita bakal memiliki tools untuk scheduling dan yang lainnya gitu kan. Nah, maka dari itu kita juga sebenarnya bisa langsung sekalian aja kita define atau deskripsiin juga si tools-toolsnya nanti yang bakal kita gunakan. Salah satunya tools yang bakal kita gunakan saat ini adalah tools HTTP untuk schedule posting. Nah, untuk tools tersebut, karena nanti kita bakal namain toolsnya sebagai schedule post, kita bisa nambahin juga mungkin bisa dibilang kayak alat yang bakal kita gunakan gitu. Deskripsinya juga kita bisa tambahin di sini. Contoh tool yang akan ditambahkan di Node AI Agent adalah tool schedule post, di mana isinya merupakan array post dan juga schedule date. Nah, dari sini kita harus sebenarnya harus menyesuaikan juga dengan API yang ada di Replis. Coba sebenarnya teman-teman nggak perlu bingung ya apakah flow-nya itu bakal seribet ini atau enggak karena ini itu kalau misalnya bisa dibilang sebagai workflow-nya dari tech department lah kayak gitu. Nah, buat si Replis ini kita harus menyesuaikan juga dengan API yang tersedia dari Replis, yaitu adalah ini. Kita bisa minta buat schedule-nya itu yang ini. Nah, di sini kan kita udah bisa ngelihat ya bahwa untuk post text itu kita itu ada di bagian sini medias. Nah, maka dari itu nanti untuk schedule post ini kita harus menyesuaikan. Bisa dibilang toolsnya itu harus menyesuaikan dengan apa yang ada dari si Replis ini. Namun buat teman-teman yang non teknikal, gak perlu repot-repot untuk apa ya? Mungkin bisa dibilang ngatur kayak gininya, karena aku tuh di sini tuh lebih ke menjelaskan mengenai awareness-nya aja dari N8 ini. Ketika emang teman-teman udah memahami mengenai N8N, mungkin bisa dibilang secara mendalam, itu tuh bisa digunakan juga untuk teman-teman, misal automation schedule postingnya nanti setelah ini gitu kan. Ataupun nanti misal digunakan untuk bikin content planner, terus langsung nyambung ke apa namanya, misal kalau ke Trees berarti ada Trees writernya, Instagram berarti ada desainnya dan yang lain-lain. Itu kan sebenarnya ketika emang teman-teman mulai menguasai desainnya dari CN8N ini, terus juga mengetahui bagaimana cara membuat sebuah workflow dari N8N itu, aku yakin sih sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu teman-teman bisa membuat sebuah workflow yang mungkin aku sendiri nggak kepikiran sampai sana kayak gitu. Jadi eh daripada menimbulkan beberapa mungkin bisa dibilang interpretasi, jadi aku di sini ingin meluruskan saja bahwa N8N ini nggak seribet ini. Mungkin bisa dibilang ketika proses untuk membuatnya dari bagian IT-nya memang lumayan ribet, tapi ketika nanti teman-teman memahami basic API dan yang lainnya, dan itu juga bakal aku share juga di grup nantinya mungkin 2 hari ke depan karena itu bakal jadi sebuah tulisan di blog aku juga. Jadi nanti bakal aku share untuk blog aku mengenai isi dari konten-konten N8N yang sekarang, besok, nanti, dan selanjutnya kayak gitu. So ya, kita lanjut ya. Kayak di sini kita bisa langsung nambahin tools HTTP-nya dulu di sini. Nah, buat si deskripsinya dan juga judul dari HTTP request ini kita ganti. Contoh jadi schedule post. Seperti yang kita minta dari Gemini tadi. Dan di deskripsinya kita bisa ganti jadi
Use this tool, scheduling a post, either it's from Facebook or it's. Dan buat metode yang di sini dan yang lainnya itu harus kita sesuaikan dengan yang ada dari si replis ini. Nah, ini kita bisa langsung contohin aja. Di sini ada beberapa. Untuk si replisnya itu, sorry, kayaknya ke ini ya. Atau masih ada ini? Masih ada ya? Buat si aku apa si share screen-nya masih ada ya? Oke, Bang itu aku replisnya pakai yang Amerika. Enggak, ini apa bahasanya aja bahasanya. Bahasanya itu pakai bahasa Inggris. Ini ada dua, ada Indo sama Inggris, tapi aku udah terbiasa pakai bahasa Inggrisnya, jadi ya gitu deh teman-teman. Bukan berarti replisnya tuh dari Amerika ya. Replis ini buatan orang Indo kok. Dia pure dari orang Indo dan kebetulan aku juga kenal sama pembuat dari replis ini kayak gitu. Nah, buat si HTTP Note ini, aku tuh bakal fast forward aja buat si penggunaannya. Jadi, aku nggak bakal banyak deskripsiin dulu ini tuh gunanya apa dan yang lainnya, kayak gitu. Jadi, aku bakal langsung masukin aja ini semua ke sini. Ya ini apa namanya emang nggak ada suaranya kebetulan karena ini aku coba fast forward aja, jadi nanti buat penjelasannya itu aku taruh di akhir aja. Kenapa kayak gitu? Jadi daripada teman-teman agak bingung gitu kan ini si Abdul lagi ngapain gitu kan. Jadi apa namanya buat si prosesnya itu kayak gini gitu. Nanti di akhir itu bakal aku kasih tahu kayak gitu. Sorry 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 teman-teman. Oke. Oke aku coba lanjut dulu ya. Oke sip. Oke kalau udah oke sih bisa aku lanjut ya. Buat si contohnya mungkin kayak gitu. Kita terus di sini ada description, terus juga ada type. Type-nya di sini isinya teks. Terus di sini ada medias.
Yogurt mau dimakan nggak itu? Yogurt. Jangan dulu ya. Begini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Enggak, oke sorry. Jadi tadi itu sempat kita pending beberapa menit yang lalu karena buat si postingannya aku juga udah bilang fast forward biar nanti kita nggak terlalu wasting time dalam aku juga menjelaskan kayak ini tuh fungsinya apa, fungsinya apa, fungsinya apa karena aku merasa bahwa hal-hal tersebut tuh bisa kita pelajari secara berjalan kayak gitu. Jadi nggak perlu ketika aku harus dalam bentuk berulang kali menjelaskan, aku lebih baik memberikan sebuah materi itu ya kita belajar bareng-bareng lah kayak gitu. Nanti ketika teman-teman ada kesulitan juga dalam membuat si workflow-nya kayak gimana, itu bisa aku bantu seperti itu. Bisa dibantu kayak apa namanya? Aku bisa cari tahu kesalahannya apa, terus best practice-nya kayak gimana, ya something kayak gitulah. Oke. Nah, ini bentar lagi beres nih. Iya. Nah, shift salah. Ini seharusnya udah oke ya. Coba sebelum kita beran langsung coba demonya kayak gimana, ini aku coba melakukan satu request ke replis kita buat lihat detailnya dari sebuah tempat kayak gitu. Ini aku coba pakai replis ya buat ngambil account kayak gini. Oh, I see. Wait guys, wait guys. Nah, oke. Sip. Nah, sebenarnya ya teman-teman, aku izin menjelaskan sedikit tentang apa yang udah kita buat dan
tadi itu fast forward aja karena aku ini lebih ke ingin mendemokan aja satu, dan yang kedua itu aku ingin menjelaskannya ketika emang udah selesai. Jadi gak bakal kesana kesini dulu kayak gitu. Nah, kebetulan ini tuh udah bisa development ready lah. Kalau di orang teh itu bilangnya kayak gitu, udah masuk ke phase development dan juga bisa masuk phase testing sebenarnya sebelum production kayak gitu. Nah, di sini kan aku udah bikin ada beberapa node nih. Node itu adalah sebuah blok kayak gini, ini namanya node. Dan ini adalah model node. Dan yang ini namanya tool. Kayak gini ada di sini. Nah, di sini ada juga yang namanya trigger atau pemicu. Nanti ketika emang udah workflow ini udah bisa jalan, nanti kita bakal ke depannya mungkin bisa bakal kita pelajari bersama juga bagaimana cara setup WhatsApp juga untuk mungkin digunakan untuk konten scheduling juga atau yang lainnya, termasuk dalam penggunaan ke sosial media lain, contohnya kayak Telegram ataupun DM Instagram kayak gimana nanti. Mungkin itu bisa kita coba diskusikan lagi aja nanti di grup kayak gitu ya. Jadi yang penting itu di sini tuh kita mau ngasih tahu gimana caranya dari sebuah N8N ini yang sederhana menurut saya gitu kan bisa benar-benar digunakan untuk posting ke sosial media. Nah, kalau teman-teman tadi lihat, aku tuh sempat reconnect juga dari replis aku itu ke akun utamaku yaitu threads.com/@sohiabdul. Nah, di situ nanti teman-teman juga bisa cek di sana ya. Kita juga sekalian cek bareng-bareng di threads aku yang utama kayak gitu. Nah, karena si AI kita ini toolnya udah siap, Gemini juga udah siap, aku pakai Gemini Tree Flash dan schedule postnya juga ini menurut aku sudah siap. Jadi nanti kita bisa langsung masuk phase testing aja kayak gitu. Jadi sebelum itu aku izin menjelaskan terlebih dahulu apa yang sudah aku lakukan tadi ketika sesi fast forward kayak gitu. Nah, yang aku lakukan adalah istilahnya itu seperti membaca dokumentasi API dari Replis kayak gitu. Nah, API ini sebenarnya apa sih gitu kan? Simpelnya, simpelnya buat si API ini itu adalah salah satu metode yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk mengkoneksikan beberapa layanan yang ada di internet dengan layanan yang ingin kita buat. Contoh kayak Replis ini, dia punya beberapa API gitu kan. Nah, yang kayak gini itu namanya endpoint, ya technical lah kayak gitu. Pokoknya dari ini tuh ada beberapa route, route kayak gitu kan endpoint. Yang dimana setiap endpoint ini memiliki tugasnya masing-masing. Kayak misal di sini ada yang namanya public schedule, tapi di sininya get. Terus juga ada public schedule, tapi di situnya post kayak gitu kan. Jadi sebenarnya dari situ tuh dia emang mungkin bisa dibilang memiliki kegunaan yang berbeda-beda kayak gitu ya. Dan emang di get dan post ini dia itu punya perbedaan sesuai namanya. Get itu untuk mengambil, post itu ya bisa dibilang untuk mengunggah kayak gitu kan ya, kayak teman-teman nih ngeposting ke Instagram gitu kan, ngeposting ke Threads. Nah, itu kan sebenarnya dari metodenya juga namanya post kayak gitu kan. Sesimpel kayak gitu aja. Kayak misal nih dari sebuah threads, terus teman-teman klik nanti muncul komenannya. Nah, itu masuknya metode get di mana mereka ini mendapatkan salah satu postingan yang ada di threads, terus diambil nih semua komenannya, profilnya kayak gimana, like-nya dan yang lainnya kayak gitu. Sebenarnya itu terlalu teknikal sih bisa dibilang kayak gitu. Nah, nanti ketika teman-teman udah masuk Replis, di sini itu kita punya access key dan juga secret key, yang dimana kita bisa masukin ke yang tadi. Di sini tuh aku udah sempat bikin juga, yaitu generic credential type, dan kita pilih basic out. Dan di sini teman-teman bisa masukin usernya itu yang ini, access key-nya, dan secret key-nya, yaitu yang tadi kayak gitu. Nah,
di password sini. Nah, karena ini udah selesai dan kita udah di sini juga aku ngasih beberapa deskripsi kayak di sini title-nya gitu kan. Judul dari konten kita. Aku ngasih batasan under 50 karakter kayak gitu. Terus deskripsinya deskripsi konten schedule gitu kan. Tapi di sini aku ganti deh tersebut dan harus gini. Terus type-nya teks karena emang kita cuma pakai teks gitu kan. Dan mediasnya ini adalah array of string. Array of string itu kalau dari secara teknikalnya itu tuh kita punya beberapa teks gitu kan, punya beberapa teks, tapi dia itu di wrap atau dibungkus. Jadi contoh kayak gini, string A, string B, string C. Nah, ini kan A, B, dan C ini dimasukin dalam satu pembungkus yang menggunakan kurung siku. Nah, dan ini setiap untuk teksnya itu dia ada tanda kutipnya. Dimana emang secara teknikalnya itu emang harus seperti itu kayak gitu. Nah, oke, kita bisa lanjut lagi buat ke pembahasan selanjutnya. Ini menurut aku terlalu teknikal lah. Jadi bisa kita skip aja. Dan karena ini toolsnya udah siap masuk ke tahap testing, kita itu di sini mau ngasih tahu juga ke AI Gemini tadi buat sistem promnya bahwa nama tool kita schedule post, terus yang harus diisi itu ada title, description, medias, sama schedule ad. Jadi kita bisa tambahin juga ke sini nama toolsnya itu schedule post, isinya itu ada isi yang harus field data, field data itu ada yang pertama itu tadi ada title, yang kedua ada description. Title ini kita sekalian aja 50 karakter, terus juga deskripsinya 100 kata, ada juga mediasnya, yaitu array of string, dan wajib under 500 karakter per stringnya. Terus juga di sini ada schedule add dengan contoh format yang bakal kita kasih juga sekalian ke AI Google Gemini ini. Nah, setelah ini eh Gemini kita bakal membuat sebuah prompt yang dimana prompt itu bisa digunakan langsung ke N8N. Nanti kita sekalian juga lihat apakah itu berhasil atau enggak kayak gitu. Nah, ini kan kita tadi udah minta sebagai Scarlet Witch copywriter ya. Jadi ya gak apa-apa lah. Nanti tiba-tiba treats aku berubah jadi isinya Scarlet doang ya. Sedikit dimaafkan kayak gitu ya. Udah, dia udah sekalian juga tuh. Bagusnya juga dia udah langsung ngasih approval juga kayak gini. Kita nanya terus juga bakal ngasih approval. Nah, karena ini sudah selesai, kita bisa langsung masuk ke N8N-nya lagi dan tambahin itu di bagian AI agent-nya. Bagian sini, terus buat tambahin sistem message option. Nah, di sini kita bisa langsung paste aja dan juga kita harus ngasih tahu bahwa tanggal saat ini tuh tanggal berapa kayak gitu kan. Nah, itu tuh bisa kita kasih paling atas saja di sini yaitu information dan kita ngasih tahu current date-nya yaitu dengan cara pakai function expression ini. Nah, jadi nanti dari AI agentnya bakal bisa menyesuaikan gitu kan, mau kapan, terus juga apakah minggu depan, bulan depan, atau besok kayak gitu kan.
Nah, di sini aku udah dibikin kayak gini. Jadi kita bisa langsung coba ngobrol aja sama si AI-nya kayak gitu kan. Nah, ini bisa langsung save aja. Dan oh iya, satu lagi yang aku hampir lupa yaitu memori. Itu tuh wajib banget buat ada karena biar si AI-nya juga ingat percakapan kita itu apa sih konteksnya kayak gitu kan. Kalau misalnya nggak ada ini, istilahnya itu AI-nya yang masih sama kayak AI zaman-zaman awal aja, zaman-zaman awal baru ada kan kayak masih belum terlalu pintar kayak gitu kan. Nah, itu sama masalahnya itu ada di konteksnya kayak gitu. Makanya di sini kita pasang memori buat AI-nya ini dia juga ngerti gitu apa yang sebenarnya ingin kita buat kayak gitu sih. Nah, sampai ini deh sampai sini ada yang mau ditanyain dulu apa nanti mungkin ada request atau segala macamnya gitu bisa boleh kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum lanjut karena waktu kita mungkin masih banyak ya. Aku kurang tahu sih. Kira-kira apakah dari teman-teman ini ada yang ingin bertanya? Kalau ada, gak apa-apa sih. Serius. Terbuka banget aku. Oke, ini aku baca-baca dulu deh. Ada apa beberapa komentar dari Mas Irfan, misterius. Wow. Terus juga ada Mas Aditya Kusuma. Saya pernah daftar replis tapi kok gagal ya notifnya unauthorized request. Kayak gimana tuh buat si notifnya Mas Aditya Kusuma? Mas Irfan, cakep. Makasih, Mas. Terus itu gak bisa balas DM otomatis kayak IG gitu ya dari Mas Santo. Buat sekarang sih belum Mas Santo. Treats itu masih belum bisa. Aku juga bener-bener nunggu banget ini buat yang balas DM otomatis. Karena ketika once itu keluar, langsung aku uli kayak gitu sih. Mas Al, ada kelas intensif private gak ya? Itu bisa chat aja sih Mas Al nanti. Kalau Replis pakai template schedule konten berarti nggak serumit itu ya? Bener dong. Kalau ada yang gampang tinggal buka IG dan treat manual, kenapa harus yang ribet? Nah, itu kan kalau misalnya emang teman-teman udah biasa pakai secara manual, itu oke. Aku juga gak bakal mempermasalahkan teman-teman yang masih menggunakan manual. Tapi di sini aku hanya ingin sharing gitu kan. Kayak DN8N ini nggak cuma hal-hal yang berbau IT gitu loh, yang bisa kita automate, yang bisa kita gunakan. Tapi yang di luar IT pun kayak sosial media, marketing dan yang lainnya itu berguna juga gitu. Kan datar N8N berbayar ya Fitrial doang. Kalau yang dari N8N-nya langsung ya, dia berbayar dan berbayarnya lumayan. Jadi kalau misalnya teman-teman emang mau buat daftar N8N, nanti bisa sih lewat semua pot. Aku kirim linknya nanti. Duh, buta banget, gak paham sama sekali. Aman aja, Kak atau oh ya Kak Sena, nanti kita belajar bareng-bareng juga kok. Kalau apa ada yang ingin ditanyain juga gak apa-apa di grup itu. Promnya boleh minta Kak, boleh nanti aku share. Aman nggak kalau akun kita tahu kan di replis? Waduh, ini aku kebanyakan baca komen ya. Oke, buat Samudra Bruto, apakah harus Gemini Mas? Bagaimana dengan yang lain? Nggak harus Gemini karena Gemini itu di sini kita cuma buat chat modelnya aja. Nanti kalau misalnya pakai GPT, Grok ataupun yang lainnya boleh kayak gitu. Oke, ini lumayan banyak ya yang nanya ya. Kayak sebelum ke sana aku ini deh yang ada yang udah raise hand terlebih dahulu. Mas Aditya, silakan Mas Aditya gimana Mas? Ya, malam Mas Abdul. Kalau malam Kita tadi nanya soal yang replis itu loh, yang apa? Kalau di replis kan kita lihat kan ada automation content, ada schedule content, sama automation template. Baiknya sih mungkin dijelaskan. Memang bagus kalau menjelaskan basic filosofi di dasarnya. Cuman di sini kan nanti ada beberapa teman-teman juga yang sebenarnya bukan masalah nggak mau ribet gitu. Cuman eh, mungkin kita bisa pilih nih dari beberapa tools yang kita pakai. Misalnya Gemini sama apa namanya API yang awalnya untuk propnya gratis. Tapi buat mempermudah replisnya mungkin berbayar atau pakai yang GitHub lah yang bareng-bareng. Nah terus N8N, nah mungkin bisa dijelasin juga di replis kan ada automation content, ada schedule content, ada automation template. Nah itu cuma bisa dibuka kalau berbayar. Kalau bisa kita lihat malah lebih bagus tuh. Karena akan mempermudah yang tadi yang, aduh pusing banget nggak ngerti.
Itu kan akan sangat bayangan saya sih kalau schedule konten mungkin isinya mirip seperti yang Mas Abdul jelaskan, tapi mungkin dengan langkah yang lebih lebih tinggal ngisi-ngisi gitu loh. Bayangan saya gitu. Nggak tahu bener apa enggak. Oke, oke, oke. Paham, 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 Mas. Pas. Hmm. Ya. Terima Jadi kasih. sebenarnya kalau buat automation konten yang ke arah sana, yang ada di dalam Replis ini, dia itu sebenarnya lebih ke automate gimana respon yang mau kita buat dari sebuah konten. Itu satu. Buat contoh yang live konten kan di sini ada beberapa, mau itu like, DM, dan yang lainnya. Tapi kan buat di Twitch itu ini emang ketiga ini tuh belum bisa kayak gitu kan. Baru di let and comment aja. Dan ini juga bisa by keyword, by text kayak gitu kan. Dan ini bisa disesuaikan lagi kayak gitu. Termasuk yang di like comment juga kayak gini. Nah itu untuk yang automation live content. Nah kalau automation template itu tuh lebih ke ketika kita bikin sebuah postingan, dia itu bakal langsung ada template kayak gininya. Misal apa mau komen mau, terus kalau misalnya ada komen-komen yang nggak penting itu langsung di delete kayak gitu. Itu sebenarnya yang automation yang dimaksud yang ada di Replis ini itu lebih ke sana. Nah, aku tuh di sini sebenarnya lebih ke concern dari teman-teman yang masih copy paste hasil tulisan yang ada dari GPT, Gemini. Misal schedule, oke lah kita bisa pakai replis atau pakai bawaan dari Instagram, dari Threads kayak gitu kan. Cuma kan itu menurut aku itu lumayan text time. Contoh kayak gini. Wait. Nah, contohnya yang biasanya kita kayak gini, kita minta bikin tulisan buat Threads. Nah, di sini tuh kan sebenarnya ada manual actionnya. Manual actionnya apa? Di sini adalah user harus copy secara manual hasil tulisan dari GPT ke Threads. Nah, kenapa aku bikin si N8N ini? Sebenarnya itu pengen ngekat di bagian sininya aja, yaitu di bagian user copy manualnya aja. Masalah persona, masalah buat yang lainnya itu memang akan dibalikan kembali ke usernya masing-masing. Dia itu udah biasa bikin tweets itu bahasanya kayak gimana, apakah itu bahasanya mudah dipahami atau yang ribet dipahaminya atau kayak gimana, storytelling ataukah pakai teknik copywriting yang lain, itu kan itu benar-benar kembali lagi ke preferensi si user ini gitu kan. Nah, kalau buat automate yang ada di Replis ini, dia itu lebih ke itu balik lagi tadi yang udah aku bilang bahwa dia itu lebih ke automation postingannya yang udah dibikin aja. Kayak misal ternyata ada komen yang nggak bener nih, contoh bodoh, terus apa gitu kan. Nah itu kita bisa tambahin aja, contoh kayak bodoh gitu kan. Ini tinggal tambahin. Nah nanti ketika ada komentar bodoh, dia otomatis dihapus kayak gitu. Berlaku juga buat yang reply komen kayak gitu kan. Misal kayak keywordnya mau gini kan. Mau, ya makasih. Gini gitu kan contohnya. Jadi kayak apa namanya ini tuh dipakainya untuk pemicu dari sebuah postingan yang udah ada kayak gitu sih Mas Adit. Udah ini belum ya? Nangkep belum Mas Adit? Jadi cuman buat ngebentuk aja yang replis ya. Gimana? Jadi dia akan masuk ke workflow atau cuman kita ngambil semacam promnya aja. Oke, oke, oke. Sekalian-sekalian deh satu lagi terakhir aja ini tadi mau saya ketik. Di N8 Oke. itu kan ada dua, yang satu manual kayak Mas Abdul jelasin tadi, yang kedua ada build with AI. Nah, tadi saya coba iseng aja schedule post konten di LinkedIn gitu misalnya. Nah itu udah ada how to-nya tuh sebenarnya, dan ketika saya execute sebenarnya udah muncul tuh ada LinkedIn-nya, ada apa?
Tadi yang masuk sih memang ChatGPT sih. Terus jadi sudah ada workflow-nya itu udah langsung jadi. Nah terus ya makanya tadi agak saya masih agak-agak samar untuk fungsi replisnya itu tadi. Oke. Fungsi replis yang di N8 ini sebenarnya buat ini, Mas Adit, yaitu di bagian schedule postnya, di mana ketika kita langsung dari replisnya kan, mungkin kita butuh bayar gitu kan. Kalau misalnya emang ada fiturnya, berarti harus berbayar. Cuma kan di sini kita mengantisipasinya balik lagi ke user yang belum berbayar gitu kan untuk menggunakan replisnya. Dan di sini tuh sebenarnya ada opsi lain kayak menggunakan buffer, itu kan sosial media content scheduling juga, sosial media content management. Tapi kan kalau buffer itu dia kurang affordable buat orang Indonesia kayak gitu sih Mas Adit. Jadi sebenarnya kalau buat yang di workflow ini, aku itu mau ngasih lihat buat schedule postingannya kayak gini. Dan ini juga kan belum masuk ke demo. Jadi aku sengaja sekalian kita tanya-tanya dulu aja kayak gitu. Berarti workflow-nya itu nanti dari N8N, terus ke replis, terus baru dia bakal mecah gitu ya? Atau gimana? Dari ya dari N8N, ini kan tadi aku di terakhir itu di sini ada account ID. Nah, account ID ini sebenarnya kita bisa ubah misal schedule post treats kayak gitu kan atau nanti schedule post account ID-nya dipisah. Nah, kalau di sini aku sebenarnya mau nyontohin yang treats account ID ini bisa dapatnya itu dari sini Mas. Account integration. Nah, ini kan treats. Aku tinggal minta ini aja copy ID. Yang dimana itu bisa langsung di paste di sini gitu kan. Jadi buat sistemnya itu sebenarnya gini, dari AI bikin postingannya, terus Mm-mm. nanti ketika emang udah oke, bakal langsung di schedule sama si Replis ke tujuan akun yang udah di define tadi. Kalau yang aku kan di Ber- sini kan akun ID-nya itu treats tadi kayak gitu sih Mas. Oh berarti berarti fungsi replis itu di schedule trigger ya? Ya betul. Oh, oke oke. Nah, enggak, pertanyaannya lagi kalau N8N kan saya coba juga nih, iseng build with AI, terus saya tulis misalnya ya, misalnya apa tadi? Saya lupa. Content post in Instagram in certain schedule itu kan sama scheduling juga kan. Nah, terus dia Mm-mm. bikin tuh workflow structure-nya. Ada schedule trigger, ada workflow configuration, ada ini terus setup required-nya apa aja gitu kan. Nah, itu terus apakah itu berarti bisa ngilangin replis? Kalau buat yang ke arah sana itu sebenarnya kembali lagi ke apakah itu integrasinya sudah ada atau belum sih? Karena dari N8N Workflow Builder itu dia cuma memberikan raw workflow-nya aja. Dia nggak sekalian ngasih apa kayak kredensial ataupun integration built-in-nya itu dia nggak ngasih. Jadi kalau Oh, buat yang kayak gitu tuh se sepengalaman saya gitu ya dalam hmm. buat sebuah workflow sosial media emang kalau dari mereka tuh si N8N Workflow Builder ini dia itu lebih ke ini Kayak aja sih bikin Mas. prompt gitu lah ya, kurang lebih ya. Hmm, Mungkin kayak betul. bikin prompt, misalnya image, kita pindahin ke Nano Banana gitu kan. Karena nggak bisa kalau Iya, teks gitu kan. Oke, 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 clear, clear. siap, siap. Oke. Ini lumayan banyak ya yang nanya. Paling nanti aku coba apa namanya? Kita kasih apa kita lanjut lagi. Nanti di sini aku ngasih tutorialnya aja dulu karena udah berjalan hampir 60 menit gitu ya. Nah, kayak kita langsung mulai aja di sini. Ya sebenarnya gampang ya. Kita langsung coba aja say hey dulu aja. Say hello gitu kan. Buat verifikasi aku mau nanya, aku mau bikin konten gitu kan langsung. Yaitu tentang kayak gini. Kita contohnya kayak gini aja. Dan kebetulan ini juga aku udah pakai 8N yang terbaru versi berapa ya berarti? Aku lupa sih. Versi 2. Nah, dia kan sebenarnya udah langsung ngasih nih, apa? Dia tuh
pinter kan karena di sini tuh kita udah ngasih tahu di terakhiran itu berikan draft content traits kepada user terlebih dahulu untuk review. Jika user menyetujui, jalankan tuh schedule post dengan data yang telah divalidasi. Nah, dari respon tadi kita mengetahui bahwa secara sedikit kayak gini juga dia tuh langsung mengerti apa yang ingin kita buat kayak gitu kan. POV bla 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 bla. Karena itu sama Scarlett bestinya kulit kamu kita bukan cuma brand bodycare dan skincare biasa tapi support dan yang lainnya. Nah, kalau udah jadi kita langsung coba schedule post untuk 10 detik ke depan deh. Lagi demo nih, live di Zoom gitu kan. Jadi biar AI-nya juga tahu, oh ternyata lagi dipakai buat demo gitu kan. Jadi ya kayak gini yang bakal aku kasih tahu. Aduh, oh payment required. Oh, I see, I see, I see, I see. Oh ternyata harus bayar ya. Tapi buat sejauh ini sih ini udah oke. Berarti emang ketika di sini, oh iya bener emang harus berbayar. Tapi kehitungnya murah sih 29.000. Kayak paling kayak gitu teman-teman. Replisnya ini harusnya itu dia jalan oke sih, cuma mungkin karena aku replisnya udah jadi free lagi, karena sebelumnya itu aku sempat langganan juga yang sebulan gitu kan untuk testing API-nya. Cuma ya mungkin kayak gitu. Nanti aku juga bakal coba share buat yang berjalannya. Termasuk aku juga bakal bikin video penjelasan yang lebih mudah untuk dipahami lah kayak gitu. Karena aku merasa bahwa dalam waktu 1 jam ini tuh aku belum bisa benar-benar maksimal untuk memberikan penjelasannya kayak gitu sih. Jadi ya, so sebenarnya ini secara kasar ini tuh udah berjalan dengan mulus, namun hanya saja ya terbatas dari sisi integrasinya aja kayak gitu. Jadi aku kira tuh Replis tuh perasaan menurut aku ya, dia itu sempat ngasih free integrasinya juga, tapi di limit kayak gitu kan. Tapi ternyata udah benar-benar dihapus, atau mungkin aku yang salah kayak gitu. Oh, not. Oh, I see. I said it. Mungkin bisa langsung dipakai ini aja kali ya, Mas. Apa namanya? Registernya pakai Google aja kayaknya, Mas. Mas Adit. Dan dari akuraya.id buat pertanyaannya aku ternyata sama ini, Mas. Jadi emang ini tuh dari ini apa namanya? Masalahnya itu dari replis yang masih free. Tapi aku bakal setelah ini sebagai istilahnya penebus kesalahan kayak gitu ya. Bakal aku berikan juga contoh demo yang dari apa namanya dari workflow ini termasuk nanti aku bakal bikin juga beberapa contoh lainnya biar teman-teman juga nggak benar-benar istilahnya keluar dari sini nggak dapat apa-apa lah kayak gitu. Aku benar-benar gak mau kalau misalnya setelah ini tuh teman-teman nggak dapat apa-apa tuh aku nggak mau. Jadi setelah ini mungkin besok, lusa atau 3 hari ke depan itu bakal aku persiapkan juga beberapa video tutorial termasuk tulisan juga yang nanti bisa teman-teman manfaatkan kayak gitu. Mas Ahwi ini apakah kita bisa lanjut atau durasinya itu berapa lama ya Mas? Ah, I see, I see, I see, I see, I see. Oke, paling buat apa namanya pembahasannya si N8 itu sebenarnya sesimpel itu aja sih buat saat ini. Tapi nanti ke depannya aku bakal berusaha untuk memberikan yang lebih baik lagi dari ini. Termasuk nanti aku harap sih teman-teman nggak keluar dari grup ya karena aku bakal nge-share juga beberapa workflow, video kontennya juga, termasuk untuk pembelajaran teman-teman juga dalam menggunakan si Replis, automation sosial media dan yang lainnya. Mungkin untuk saat ini segitu sih dari aku. Jadi kalau misalnya emang sebelum closing, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan terlebih dahulu aja. Kita open to discuss ya, kayak gitu. Wait.
Oke, kalau misalnya nggak ada yang bertanya, mungkin karena dari teman-teman juga udah dirasa cukup, aku bakal tunggu dari teman-temannya lewat grup WhatsApp. Nanti kita juga saling ngobrol aja di WhatsApp karena aku ada di situ juga. Gak mungkin dong kalau misalnya nggak ada di situ, ya nggak? Gitu. Mas bisa gak kita siapin bukos misal di spreadsheet terus di poster jadwal? Bisa banget itu Mas. Nanti aku bikin ini deh apa konsepnya kayak gimana gitu kan. Aku coba bikin buat versi tulisannya mungkin atau workflow-nya juga nanti aku coba bikin dan aku share juga di grup kayak gitu. Mas betul lebih baik coba dibikin video. Siap Mas Yahya. Noted noted noted. Bisa yang auto balas DM IG gak Mas? Kalau yang di replis dia belum bisa. Tapi seharusnya ada sih metodenya. Belum aku coba ulik Mas Imam. Lebih baik kalau ada notionnya Mas Ramadhani. Nanti aku paling tulis di blog aku aja. Ditunggu Mas workflow untuk automation. Oke siap Mas Rizky Novian. Oke mungkin teman-teman semua memang lebih menunggu workflow-nya kayak gitu ya. Jadi nanti aku bakal ngasih juga beberapa course-nya. Dan teman-teman juga bisa akses course tersebut yang udah di-share link-nya juga kayak gitu. So, mungkin karena udah lumayan malam, udah hampir jam 9, aku izin tutup aja dan aku ingin meminta maaf apabila dari cara penyampaian aku dan beberapa pembahasan yang aku buat itu masih belum maksimal. Aku akan mengusahakannya untuk lebih maksimal lagi di beberapa pertemuan ke depan apabila emang kita bisa bertemu lagi gitu kan rezekinya ya. Rezeki nggak ada yang tahu gitu kan. Oh ya, sama teman-teman juga kalau misalnya ada yang dari Bandung, kita ada suatu event. Nanti aku juga coba share di mana itu kita bisa belajar juga tentang vibe coding dan yang lainnya kayak gitu. So ya ditunggu aja untuk newsnya. Aku bakal share secepatnya mengenai berita tersebut kayak gitu. Itu akan diadakan secara offline. Wah, di Tasik Mas ditunggu. Waduh, Mas Rizky. Siap, siap, siap. Oh, ada nih orang Bandung. Oke deh, siap. Bandung, wah banyak juga ternyata Bandungnya. Oke deh nanti kita boleh lah kita ngobrol di grup lah buat apa diskus aja gitu kan. Kayak gitu sih. Infonya di mana Mas? Ah, itu nanti aku share kayak gitu. Di tweet aku sih, Mas Admin. Saya Bandung Mas. Oke, Kak Sena. Oke deh paling untuk saat ini kita tutup aja. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Kalau misalnya ada yang istirahat untuk besok kerja ya, silakan beristirahat. Kalau misalnya ada yang mungkin teman-teman ada yang ingin berkegiatan lagi di esok hari atau di malam hari ini itu bisa dilanjutkan lagi aktivitasnya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom kali ini. Aku benar-benar sangat-sangat berterima kasih. Di grup tuh aku gak nyangka loh sampai 200 loh. 200 orang kayak wow, banyak juga ya kayak gitu. Jadi ya aku benar-benar ngerasa memiliki tanggung jawab yang berat kayak gitu kan. Jadi ya kita bakal berjumpa lagi di grup kayak gitu. Oke, dari aku cukup segitu aja. Sekian terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.